Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan observasi PLP1 OPP OBP MP yang saya lakukan dari tanggal 2 Februari 2021 hingga tanggal 15 Februari 2021 atau sekitar 2 minggu. Saya mengambil observasi tipe B atau di rumah siswa. Mari kita mulai. Yang pertama, kegiatan yang saya lakukan dalam PLP1 kali ini. Yang pertama adalah observasi yang dilakukan selama 2 minggu dari mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai tanggal 15 Februari 2021. Kemudian saya juga melakukan beberapa wawancara untuk pembuatan karya ilmiah. Selanjutnya ada juga hasil dari observasi, yaitu berupa instrumen observasi. Kemudian ada juga karya ilmiah. Mari kita mulai dari kegiatan observasinya. Pertama, subjek observasi yang saya lakukan di salah satu keluarga di Desa Jatisrono dengan nama orang tua Bapak Dian Wahyudi atau ayah, yang bekerja sebagai guru SMK 1 Jatiroto. Kemudian Ibu Lis Suryani itu bekerja sebagai guru PAUD Jatisrono. Kemudian siswi atau anak yang jadi subjek observasi kali ini yaitu Arin Dian Astuti atau siswi kelas 8. Dia adalah siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Jatisrono. Yang kemudian rumah keluarga ini berada di Ledok Sari RT 1 RW 1 Desa Jatisrono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Baik, selanjutnya objek yang saya observasi terbagi menjadi 2 lingkup. Yang pertama adalah aktivitas mengajar yang dilakukan oleh orang tua dan aktivitas non mengajar. Yang pertama adalah aktivitas mengajar. Yang diobservasi mencakup beberapa butir pengamatan sebagai berikut: perencanaan atau prakondisi pembelajaran, implementasi model pendekatan strategi, metode, teknik, taktik pembelajaran, pemilihan dan pengembangan materi atau sumber belajar, kemudian penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian pemilihan dan pengembangan media pembelajaran, kemudian penilaian, dan juga butir yang lain-lain yang ada di dalam keluarga ini yang bisa diobservasi. Kemudian untuk aktivitas non mengajar ada 16 butir pengamatan yang sudah tercantum dalam file yang saya kirimkan di email. Butirnya sebagai berikut: ada pengamatan kultur, suasana, pengamatan peran keluarga, pengamatan peraturan tata tertib, pengamatan kegiatan, dan lain-lain. Kemudian ada orang tua sebagai pembimbing, orang tua sebagai teladan, orang tua sebagai pembiasa, dan lain-lain. Nah, jadi itu hal-hal yang saya observasi pada kegiatan PLP1 OPP OBP MP kali ini. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah wawancara. Nah, di sini saya melakukan wawancara kepada ayah, kepada ibu, dan juga kepada anak secara bergantian. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan peran orang tua dalam penggunaan gadget pada anak. Jadi intisari yang saya tanyakan kepada orang tua dan pada keluarga ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, apakah dampak penggunaan gadget pada anak? Jadi kalau pada masa pandemi penggunaan gadget pada anak itu pasti meningkat secara drastis. Jadi apa pengaruh yang terjadi pada anak dalam penggunaan gadget? Kemudian bagaimana cara mengontrol penggunaan gadget pada anak? Itu adalah peran orang tua, bagaimana cara mengontrol agar anak tidak
jerumus pada manfaat-manfaat kepada keburukan akibat penggunaan gadget. Kemudian yang terakhir, apa perbedaan dari sebelum dan sesudah? Jadi hasil setelah dilakukan pengontrolan kepada penggunaan gadget pada anak itu hasilnya seperti apa? Baik, itulah beberapa butir wawancara yang saya lakukan kepada keluarga ini. Kemudian hasil dari observasi itu berupa instrumen yang sudah berada di file instrumen PLP1 yang tercantum di email. Kemudian di sini dibagi menjadi dua juga, aktivitas mengajar dan aktivitas non mengajar. Di sini di dalam keluarga ini siswa atau anak ini melakukan pembelajaran sekolah itu pada pagi hari, mulai dari jam 8 sampai siang, sampai jam 12 siang. Jadi pada jam-jam itu pembelajaran dilakukan oleh guru melalui Google Classroom atau grup WA. Nah, untuk aktivitas mengajar yang dilakukan oleh orang tua tidak banyak yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sudah terwakilkan oleh guru yang ada di sekolah. Karena juga orang tua kalau pagi ibu Lis Suryani mengajar di PAUD, dan itu juga mulai sekitar pukul 8 sampai pukul 9, dan pulang itu sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Dan ayah juga mengajar di SMK yang mana dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore. Itu bimbingan untuk mengajar dari orang tua itu sedikit. Tapi orang tua kadang-kadang memberi bimbingan untuk belajar pada anaknya itu pada malam hari. Jadi di dalam hasil observasi dalam instrumen kali ini, dalam instrumennya ini hanya sedikit yang diisi. Nah, namun siswa belajar sendiri menggunakan HP-nya, dan itu disediakan oleh orang tua. Jadi orang tua akan menyediakan fasilitas-fasilitas kayak berupa handphone, terus kemudian kuota, dan ya segala sesuatu yang diperlukan anak untuk belajar. Kemudian untuk aktivitas non mengajar ada banyak sekali. Untuk suasana itu cukup baik. Untuk suasana belajar di kamar anak itu, di kamar anak ada 2 meja belajar. Penerangannya sudah cukup, walaupun tidak terang, tidak terang banget, tapi sudah cukup untuk belajar. Kemudian di ruang tamu juga nyaman. Kemudian peran orang tua yang dilakukan dalam pengajaran yaitu hanya untuk mengawasi dan mengingatkan anak apabila ada tugas dari sekolahan itu belum dikerjakan, itu selalu diingatkan oleh orang tua. Kemudian tata tertib yang disepakati oleh orang tua yaitu tidak boleh main atau pergi keluar rumah, penggunaan HP dibatasi, dan lain-lain. Itu sudah tercantum semuanya dalam instrumen yang saya tulis di dalam file instrumen PLP1. Baik, ini butir-butir pengamatannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah karya ilmiah. Hasil yang saya buat yaitu karya ilmiah. Ini adalah hasil dari wawancara yang saya lakukan pada keluarga ini, dan saya tulis menjadi karya ilmiah dengan judul pentingnya peran orang tua dalam penggunaan gadget pada anak. Baik, di sini latar belakang yang saya ambil yang pertama adalah pada zaman sekarang anak muda itu sangat bergantung dengan gadget atau smartphone. Kemudian penggunaan smartphone yang berlebihan ini menjadi ada pengaruhnya terhadap anak. Ada pengaruh baik, ada manfaat, dan juga ada pengaruh buruk yang disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan
ketika penggunaannya tidak terkontrol. Kemudian dari situ, bagaimana cara orang tua itu menjaga atau mengontrol anak dari penggunaan gadget yang menyebabkan pengaruh buruk tadi. Nah, terus kemudian juga bagaimana dampak yang terjadi pada anak setelah dilakukan pengontrolan atau hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya, orang tua melakukan pengontrolan waktu. Di sini cara dari Bapak Dian dan Ibu Liz yang dilakukan untuk mengontrol anaknya yaitu melakukan pengontrolan waktu penggunaan gadget pada anak. Jadi pada jam 7 pagi HP diberikan kepada anak untuk memulai pelajaran sekolah untuk mengikuti kelas. Kemudian diambil ketika jam 9 malam sebelum tidur. Jadi hasil dampak-dampaknya yaitu ketika jam 9 malam itu pasti anak sudah tidur. Beda dari dulu sebelum ketika diberikan pengontrolan itu, pasti ketika malam akan bermain HP terus sampai tengah malam, jadi paginya susah bangun, subuhnya susah bangun. Nah, dengan pengontrolan tersebut subuh jadi lebih teratur, waktu tidur jadi lebih teratur, lebih disiplin. Dan juga ketika malam itu ketika HP diambil, orang tua atau Bapak Dian ini mengecek isi HP-nya apa yang dilakukan anak itu selama 1 hari. Jadi orang tua tahu apa yang dikerjakan anak selama 1 hari dalam smartphone-nya. Dengan begitu orang tua bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh anak melalui gadgetnya. Itu dia hasil dari kegiatan observasi OPP-MP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.